Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ngap ya. Capek. Mondar-mandir. Siapkan. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kita yang masih berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Farhan ketawa-ketawa? Hah? Lagi happy bener kayaknya Farhan ya? Lagi semangat. Ada pacarnya apa? Iya. Oke. Hari ini siapa Indah pacarnya? Oke. Hari ini siapa yang gak hadir? Amel, Farel, Amar, Sangga, Haikal, Asila. Oh, banyak banget. Kenapa pada nggak masuk? Asila sakit. Oh, ada yang dispen, ada yang sakit. Ada yang lomba. Siapa? Sela dance. Wow. Dance hip hop gitu ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu batas ke LKPD ya. Jadi hari ini kalian mempresentasikan hasil LKPD yang kemarin. Sudah dicari, sudah dibuat, pakai Canva kan buatnya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa nyanyi dulu biar fresh. Siapa ya? Siapa namanya? Elsa. Nabila. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Tadi habis pelajaran apa? Bahasa Inggris. Pintar berarti ngomong bahasa Inggrisnya. Pintar, of course. Ya, jadi kalau misal kita beri ice breaking dulu. Kalau misalkan saya bilang ini pensil, berarti benar atau salah? Ini bukan pensil. Oh, apa ini? Pensil warna. Oke. Clear. Oke. Kalau misalkan ini clear berarti benar. Jawabannya
Kalau ini benar, berarti jawabannya salah. Benar, tapi geleng ya. Benar, tapi geleng ya. Kalau salah, iya. Angguk. Kalau salah berarti kalau salah geleng, jawabannya salah. Salah. Kalau benar, udah. Bisa ya? Bisa. Satu, oke, dah perhatikan. Yang salah nanti ada hukumannya. Kan udah tadi contoh. 1, 2, 3, pensil. Sepa. Benar. Yang ngomong benar tadi siapa? Oh, Farhan. Oh, salah. Farhan duduk sini. Iya, pensil kan. Nggak ada percobaan tadi, udah percobaannya. Maju. Ayo, maju Farhan. Maju lagi. Belum. 1, 2, 3. Pot bunga. Salah ya? Salah. Ya, maju. Terakhir. Clear. Nah, spidol. Hukumannya apa kira-kira? Materi sebelumnya itu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Masih ingat? Kalau misalkan saya tanya, bisa jawab? Insya Allah. Coba saya tanya, politik luar negeri Indonesia asasnya apa? Aktif dan bebas. Kemudian contoh dari bentuk hubungan internasional yang multilateral. PBB. Apa lagi? ASEAN. Apalagi? G20 yang heboh ya kemarin ya. Apa hebohnya kenapa? G20 netizen Indonesia salfok sama istrinya. Oh iya, istrinya presiden Korea. Udah kinclong, udah kayak artis-artis Korea ya. Heboh orang-orang kita itu pada saat pertemuan G20. Oke, sudah siap presentasi? Sudah siap. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 dulu. Kemudian jangan lupa jargonnya disiapkan. Sudah ada? Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Pimpa, oke. Sweet aja Pimpa. Yuk, perwakilan. Satu kelompok perwakilan. Sini. Pimpa. Ya, yang beda pertama maju, yang paling beda. Yang paling beda pertama maju. Ayo, silakan. Kelompok Neza. Satu kali aja. Ayo, maju. Silakan. Ayo silakan kelompok Neza maju ke depan. Bukan yang ini, salah. Oke, yang paling bawah ini. Sabar.
Jargonnya mana? Jargonnya mana? Ada jangan. Tepuk tangan dulu dong. Ceria dan bahagia. Anak-anak ceria dan bahagia. Ini yang pertama. Gak kompak tadi ya? Sekali lagi. Nggak bisa diulang. Sekali lagi. Oke, ini yang pertama. Boleh kalian lihat itu nggak apa-apa. Ayo, siapa yang pertama kali ngejelasin? Yang akan saya bacakan. Intinya hubungan internasional bagi Indonesia. Menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan di segala bidang dan melaksanakan amanat PBB. Pembangunan hubungan ditujukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Faktor internal, adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kedepannya, seperti kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Jenis hubungan internasional diantaranya yaitu hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Selanjutnya, politik internasional mencakup hubungan beberapa ataupun semua negara beserta proses interaksi antar negara maupun organisasi internasional. Politik luar negeri adalah hubungan atau sikap negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud tercapainya hubungan nasional. Pengumuman pendirian politik luar negeri Indonesia di Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 2 September 1996. Kondisi politik global pada awal 1990 di Timur Amerika Serikat, negara-negara non-blok, Soviet, federalisme, netralan dari dua blok komunisme, Yugoslavia, Indonesia, Mesir, India, dan Iran. Iya. Ada tanya jawab. Seorang politik luar negeri Indonesia itu bebas antara dua setiap orang dan kita itu ada satu terhadap akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dilakukan berdasarkan kepada kepentingan negara setiap bangsa. Untuk pelaksanaan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam PBB berdasarkan visi perdamaian PBB ikut organisasi internasional dan perusahaan olahraga internasional. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Pertama yaitu United Nations. Pertama Economic and Social Council, Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang kedua International Labour Organization atau organisasi buruh internasional. Yang ketiga anggota tidak tetap DK PBB 1974 sampai 1975 sampai 2007 dan 2009. Anggota Dewan HAM PBB tahun 2006 dan 2010. Ketua Sidang Majelis Umum PBB tahun 1974 ada Malik. Food and Agriculture Organization atau organisasi pangan pertanian. Ikut dalam melakukan perdamaian PBB, pelatihan
negara-negara pendiri ASEAN diantaranya yang pertama Thailand, yaitu oleh Tanah Tuhan, Filipina, Nargis Ramos, Indonesia ada Malik, Malaysia Abdul Razak, Singapura, Raja Ratna. Perdamaian MNLF dengan pemerintah Filipina. Pertama itu moral nasional, liberalisasi front, kebebasan bangsa, moral inklusi Mindanao, konflik dengan militer Filipina, moral dan aktivitas penjara pada tahun 1999, kesepakatan perdamaian antara Presiden Soekarno, konflik masih terjadi setelahnya, 1923, Gejala Pembuatan Jakarta, 1926, perjanjian selesai konflik, pemberian otonomi khusus bangsa Papua. Serta Indonesia juga selalu aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTT serta program ASEAN, KTT ASEAN Utama dan Kementerian serta sebagai kementerian ASEAN di Jakarta. Oke. Sekian dari penjelasan dari kami. Kami akan membuka satu pertanyaan dengan dua penanya dalam dua di satu kelompok diperbolehkan lebih satu orang. Jika ada yang ingin ditanyakan, Oke, pertanyaan pertama. Boleh ditulis di sini. Apa yang dimaksud dengan blok barat dan blok timur? Kenapa mereka terpecah jadi blok-blok ya? Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari kelompok 2. Peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. Contohnya apa? mohon luangkan waktu untuk kami sekitar 10 menit untuk siap-siap untuk pertanyaan. Ini satu termin, nanti ada termin lagi ya. Boleh mengkritik atau memberi saran ya, mulai dari apa namanya PowerPoint-nya sampai ke cara mereka mempresentasikan PowerPoint. Menyanggah juga boleh. Hah? Anti kritik. Masa anti kritik? Harus dong mau dikritik. Kayaknya khusus kelompok 1 anti kritik itu. Boleh. Sudah? Jarum ya.
Diperhatikan. Izin menjawab pertanyaan dari Tahan atau catatan yang diperlukan adalah blok barat adalah blok yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur adalah blok yang dipimpin oleh Uni Soviet. Blok barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur menganut komunis dan sosialis. Akan disebut dua blok karena antara blok satu dan blok ini itu mempunyai paham yang berbeda. Oke. Bagaimana paham? Sudah? Oke, sudah paham. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau memberi saran di termen kedua? Memberi saran atau kritik? Anti kritik. Yang sini memberi saran atau kritik mengenai video PowerPoint-nya? Sudah cukup. Saya nanya ya. Tadi itu materinya tentang yang dibahas tentang antara peran Indonesia ya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini lebih ke umumnya ya. Yang tadi masalah yang peran Indonesia dalam negara yang konflik tadi mau negara apa? Filipina sama Filipina dan Moro Front. Moro Front itu masalah tentang apa? Oh, tentang perebutan wilayah. Oke. Oh, nggak ada konflik? Oke, jadi Indonesia perannya di sini sebagai orang ketiga, sebagai penengah. Tadi itu nggak disampaikan soalnya. Nggak disampaikan ya. Ya, sudah cukup untuk kelompok kedua. Ketiga, tepuk tangan dulu. Kemudian untuk cara presentasi sudah baik. Cuma ketika kalian presentasi nanti poin-poin yang sudah ada di depan tidak perlu fokus kepada poin-poin yang di depan, tapi kalian harus menjelaskan secara langsung menghadap ke depan. Mas saya presentasi, kemudian penontonnya di belakangnya. Itu kritik dari saya saja. Oke ya, silakan duduk untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok 3 duduk. Kelompok 1 atau kelompok 2? Ayo, silakan. Yang maju berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 2. Yang mana ini ya, Indah? Yang tugas PKN merah ini ya? Diperkenalkan nama teman-temannya ya. Nanti pas presentasi. Ini masuk Google, Indah. Masuk Google. Ini jadi dokumen aja, dan itu udah kanva aja nanti. Nggak bisa. Ya apa yang nggak gerak Selesai saya mau ngomong DKM ini. Gimana yang nanti saya lupa ini.
Oke. Ya, silakan. Jangan lupa jargonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kaum muda yang mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia terhadap negara-negara konflik. Nah, sebelumnya kami mempunyai slogan. Ya, apa? Jadi langsung mulai aja ya slogannya. Jadi slogannya itu kayak ya seperti ini ya. Kayak apa? Kalau berdua Saling berbagi, saling menyayangi, saling menyayangi. Oke, silakan perkenalkan nama-nama anggotanya. Oh, ada nama anggotanya. jadi langsung mulai saja mulai materi satu. Oke, nama-nama anggotanya. Silakan. Udah? Sudah. Langsung. Pada materi satu ini ya. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terkait. Konflik antar negara adalah konflik Perhatikan ya. antara dua negara atau lebih negara yang berbeda dan berusaha untuk memaksakan perbedaan hendaknya masing-masing. Konflik antar negara dapat terjadi karena berbagai hal, seperti sengketa wilayah, adanya pengakuan atau pencurian kekayaan di negara lain, persaingan ekonomi atau politik antar negara, dan adanya imperialisme. Oh, sorry. Agar kita lebih tahu banyak tentang peran Indonesia dalam konflik-konflik yang terjadi antara negara yang satu dengan yang lainnya, di sini saya akan menjelaskannya. Konflik yang terjadi di antar negara. Yang pertama adanya konflik Palestina dan Israel. Yang kedua konflik Bosnia dan Herzegovina. Yang ketiga konflik Filipina dan MNFL. Yang pertama yaitu konflik yang Palestina dan Israel. Konflik yang bermula sejak tahun 1947 ini bahkan masih sering memanas, di mana penduduk Israel terus berusaha menguasai wilayah yang seharusnya menjadi hak warga negara Palestina. Lalu yang kedua yaitu konflik Bosnia dan Herzegovina, yaitu perang Bosnia terjadi pada bulan Maret tahun 1992 yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama dan tidak disikapi dengan bijaksana. Perang ini kemudian berujung dengan pertumpahan darah yang menewaskan lebih dari 8.000 orang tewas dan tragis, serta terjadi pembersihan etnis. Yang ketiga yaitu konflik Filipina dan MNFL, yaitu ketegangan konflik antara Filipina dan Foreign National Liberation Front, yaitu MNLF, berakar dari adanya keinginan MNLF untuk mendirikan negara Islam di Filipina. Akan tetapi, keinginan ini ditentang oleh pemerintah Filipina, sehingga terjadi pertempuran di antara keduanya. Perkiraannya, ada sekitar 6.015 orang menjadi korban akibat dari konflik. Pada materi selanjutnya Sinta Olivia dari Saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel. Konflik yang bermula sejak tahun 1967 ini bahkan
Peran Indonesia dalam konflik ini adalah mengajak semua anggota OPI menggunakan berbagai jalur komunikasi untuk menghentikan agresi Israel dan memastikan status quo masjid Al-Aqsa. Dua, memastikan bahwa isu Palestina terus menjadi perhatian dunia internasional. Tiga, mendorong dihidupkannya kembali proses perdamaian. Yang kedua, peran Indonesia dalam konflik Bosnia dan Herzegovina. Dalam mengatasi masalah di Bosnia Herzegovina, PBB meminta Indonesia untuk mengirimkan kontingen Garuda 14 tugas mereka dimulai bulan Oktober 1993 hingga Juni 1996, yaitu sebagai pengamat militer pada United National Military Observatory (UNM). Kelompok 1 jangan ngobrol aja. Latih. Awas kalau nggak bisa ya. Atau kontingen Garuda 15. Selain sebagai pengamat, mereka juga bertugas sebagai duta bangsa, yaitu menjelaskan tentang Indonesia dan pasukan ABRI kepada masyarakat. Tugas kontingen Garuda 15 berakhir tahun 2018. Pada pertanyaan terakhir, pada Nabil Umaira di persilakan. Baik, terima kasih kepada Nabil. Oke, mau dijelasin? Yang ketiga, Filipina sama MNLF. Nggak ada. Hapus. Oke, foto terkaitnya tentang apa ini? Untuk foto terkait dari penjelasan dari materi-materi sebelumnya. Terus, satu orang dijelasin. Ini foto pertama ini bukti yang sama. Ya, pokoknya bukti dari peran Indonesia dan di konflik Palestina dan Israel. Kalau yang kedua ini di yang apa itu namanya? Bosnia sama Herzegovina. Ya, itu. Herzegovina. Terus yang tiga yang Filipina sama NL. Oke. Nah, ini peran Indonesia dalam konflik Filipina dan MNFL. Dalam proses perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam mengatasi konflik tersebut. Pemerintah RI mengirimkan kontingen Garuda 17 yang berangkat pada Oktober 1994. Mereka bertugas sebagai tim pengamat Agak geser. gencatan senjata antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front atau MNLF. Selama penugasan, kontingen Garuda 17 dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Hal ini terbukti dengan keberhasilan mereka dalam mendapatkan hubungan pihak MNLF dengan Filipina sebagai perwujudannya Agustus 1996. Kedua pihak tersebut melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta yang kemudian sepakat dalam perjanjian perdamaian antara Filipina dan MNLF. Kamu nanya. Oke. Ayo silakan, ada yang mau bertanya. Kamu nanya, nanti jawabnya ya. Baiklah, selesai sudah. Selesai sudah. Di sini kami membuka sesi pertanyaan di mana terdapat dua pertanyaan dari masing-masing kelompok. Jadi tiap kelompok hanya jadi dari masing-masing kelompok hanya diperbolehkan untuk memberi satu kali pertanyaan. Ini pertanyaan Ya, Atan. Sebelumnya izin kata teman-teman hadirin
Kamu nanya gitu ya. Oke. Kenapa peperangan Palestina sulit damai? Pertanyaan kedua. Tadi saya begitu ngeliat penjelasan yang kedua baru ngeh ternyata Filipina sama NLF itu tentang kasus agama ya. Membuat negara Islam. Sama seperti Indonesia dulu yang membuat negara Islam apa? Iya, GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka membuat negara Islam. Pertanyaan kedua. Kelompok sini. Nesa, mau tanya Nesa. Silakan Rafli. Ayo kelompok 2. Zafira. Apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam konflik antara Bosnia dengan Herzegovina. Herzegovina. Oh ya tadi tuh nggak ada ya kalau nggak salah. Nggak dikasih lihat bentuk apa namanya? Bentuk perannya ya. Terima kasih. Apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam konflik antara Bosnia dan Herzegovina? Oke, yuk. Ada yang mau nanya lagi? Cukup? Satu termin dulu. Abis ini kita nanti ada game deh, biar nggak bosen ya. Gamenya itu adalah tebak gaya. Tebak gaya yang berkaitan dengan negara-negara. Tebak negara, tapi dengan menggunakan gaya. Saya. Apa itu? Jawab dulu pertanyaannya, silakan. Ya, boleh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatan, kelompok 1. Kenapa peperangan Palestina dan Israel sulit berdamai? Israel sampai saat ini sulit berdamai karena adanya hukum internasional yang dilanggar. Israel itu belum diakui sebagai negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pasalnya, Israel tidak mau menaati resolusi PBB 242 dan 338 yang mengharuskan mereka keluar dari wilayah pendudukan di Gaza, West Bank, dan dataran tinggi Golan. Jadi Israel ini tidak mentaati tentang negara di masa modern, tapi didukung Amerika yang menawarkan konsep-konsep politik modern seperti kedaulatan dan perbatasan. Akan tetapi, dukungan negara superpower seperti Amerika Serikat membuat mereka merasa aman, meski harus mencaplok wilayah Palestina. Sebab semua konflik di dunia ini tergantung pada political will dari negara superpower. Jika negara itu dibiarkan atau membiarkan, maka konflik akan terus berjalan. Tidak adanya ketaatan-ketaatan pada konsep hukum dan hubungan internasional itu dilanggar semua. Terima kasih. Apakah sudah bisa Paham? Oke.
Kenapa PBB tidak memberikan sanksi ya kepada Israel yang sudah melakukan pelanggaran? Kantor PBB kan adanya di Amerika. Jadi ini tidak membantah Palestina. Baiklah, terima kasih kepada saudara semuanya. Mau bertindak dalam pengertian Resolusi 14 dan 28. Ingat, PBB tidak mempunyai pasukan sendiri, namun berasal dari anggota PBB yang dimintai bantuan atau menawarkan diri. Namanya pasukan perdamaian berarti dia netral dan hanya dipersenjatai dengan senjata sebatas untuk mempertahankan diri. PBB sudah lama membentuk badan koordinasi bantuan ke Provinsi Palestina bernama UNRWA. Paham. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang dijawab oleh Sinta. Jawab pertanyaan dari Zabira, apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam waktu Bosnia dan Herzegovina? Dalam mengatasi masalah di Bosnia dan Herzegovina, PBB meminta Indonesia untuk mengajukan kontingent Garuda 15. Tugas mereka dimulai bulan Oktober 1969 hingga Juli 1976, yaitu sebagai pengamat militer pada United Nations Military Observatory atau UNMO. Kemudian bulan November 1964, pemerintah Indonesia mengirimkan tim pengamat yang tergabung dalam United Nations Observatory atau kontingen Garuda 15. Selain sebagai pengamat, Indonesia juga bertugas sebagai duta bangsa, yaitu memberikan penjelasan tentang Indonesia dan masukan aktif kepada masyarakat. Tugas kontingen Garuda 15 berakhir tahun 2000 dengan hasil yang sangat bagus. Oke. Bagaimana Zafira? Memberikan penjelasan tentang Indonesia dan pasukan aktif kepada masyarakat. Oke, sudah? Ada selanjutnya dia mengkritik atau memberi saran? Sudah, nggak ada yang kelompok sini nggak ada yang ngasih saran atau kritikan? Nggak. Oke, yuk silakan ditutup. Pak, ada dari presentasi kami hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada kesimpulan itu tulis di media. Sekian dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baiklah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ya. Selanjutnya kelompok kelompoknya 1. Kelompok 1 yang mana? Ini ya? Yang ini? Yang ini? Ya. Oh, belum ke ini. Belum ke download. Karena biar saya jadi saksinya. Operator ya? Yuk, maju. Mohon perhatiannya. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi
Sebelumnya izinkan kami menggunakan ini kami dari kelompok 1. Jadi kami di sini kami akan mempresentasikan tentang peran Indonesia untuk negara-negara yang berkonflik, ya. Khususnya di perang Iran dan Irak. Sebelum mulai presentasi kita ini, kami akan mulai dengan sebuah jargon. Kelompok satu dibalik, kelompok lain jangan lagi. Apa sih? Ulang. Serius. Nah, serius. Kelompok satu, glory. Oke, glory. Pertama dimulai dari selamat pilih, silakan selamat pilih memberikan presentasi. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa contoh negara yang terlibat konflik akhir-akhir ini. Contoh pertama adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah terjadi akhir-akhir tahun kemarin ya. Yang kedua Kelompok adalah 2. dari negara Israel dan Palestina. Dan yang ketiga adalah perang Iran dan Irak yang akan kami bahas. Oke. Perang Iran dan Irak. Pada pokok bahasan kali ini, kami akan fokus dalam pembahasan tentang perang Iran dan Irak terjadi, serta apa saja peran Indonesia dalam konflik ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Roman Sepa. Terima kasih kepada moderator. Saya akan langsung membacakan pokok bahasannya. Judulnya adalah perang Iran dan Irak. Pada 2 September 1980, pasukan Irak menang membawa perbatasan Iran akibat masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara. Selain itu, Presiden Irak Saddam Hussein juga khawatir akan perlawanan Syiah yang dibawa oleh pemimpin Abu Iran, Imam Khomeini. Meskipun Irak tidak melakukan pernyataan perang, tandanya tetap gagal dalam menjalankan misi mereka di Irak. Oleh sebab itu, Dewan Keamanan PBB turut mencari penyelesaian untuk mencapai kesepakatan damai di antara dua negara itu pada 20 Juli 1991. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 528 yang menyatakan Iran dan Irak melakukan tindakan peran Indonesia terhadap konflik. Indonesia di sini memiliki 3 peran dalam konflik ini. Yang pertama adalah Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 9 dari Agustus 1988 hingga November 1988. Personel dari kontingen Garuda 9 berasal dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dan yang terakhir, PBB meminta Indonesia untuk mengirimkan pasukan pemeliharaan damai di wilayah. Oke, sudah. Cepet banget ya. Sebelumnya di sini kami membuka satu pertanyaan, berisi 2 pertanyaan yang dimana satu pertanyaan masing-masing dari kelompoknya. Ayo. Silakan jika ingin bertanya, boleh dari sini. Ya, kami akan beri. Kelompok 1, 2. Tanya. Spidol. Ayo kelompok 2. Ayo, Desta, silakan. Ada pertanyaan ini dan silakan dirinya. Mengapa Irak khawatir terjadinya revolusi Islam? Mengapa Iran khawatir terhadap Irak khawatir terhadap revolusi Islam? Terjadinya revolusi Islam di Iran.
Oke, pertanyaan kedua. Nisa, Raffi, yang nanya-nanya ini dapat poin ya. Ayo. Kelompok 3. Gak apa-apa Nisa, tanya aja. Gak usah takut-takut, gak usah malu. Kita kan beda perangkat. Oh ya, boleh, nggak apa-apa, silakan ditanya. Tentaranya belum perang, tapi sudah kalah. Coba dicari. Tentaranya belum perang, tapi sudah kalah. Oke, tentara belum perang tapi sudah kalah. Kalah sebelum berperang gitu ya. Maksudnya itu kali. Kalah sebelum berperang. Ini, dia tuh ini. Oke, nanti dijelaskan. Gak apa-apa. Tentara tetap gagal dalam menjalankan misi mereka di Iran. Oke, ya nanti dijelaskan. Ya, oke. Dijelaskan lagi biar lebih paham. Yuk, ya. Tulis saja nggak apa-apa. Tentara sudah kalah walaupun belum perang. Kenapa? Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Kenapa sih? Tahu aja deh. Hah? Udah lama. Anaknya udah gede kayaknya. Presiden. Ya, buka lo pertanyaan kamu tadi berdasar dari mana? Dari Google. Ini sudah mulai oleng sepertinya nih ya. Enggak dari situ. Oke. Ya udah dijawab aja, nanti dijawab, nanti dijelaskan. Ya. Mengapa Irak khawatir terjadi revolusi Islam di Iran? Revolusi itu apa sih? Perubahan. Antara Iran dan Irak itu Islamnya berbeda. Gitu. Seharusnya ya antara NU dan Muhammadiyah. Nah, seharusnya udah bisa tuh mengira-ngira revolusi berarti ada perubahan. Irak itu Islamnya apa, Iran itu Islamnya apa? Bisa jawab. Ayo, yang Irak apa, yang Iran apa? Nah, nggak boleh begitu. Nyambung nggak, Fatan? Irak ini khawatir ada Islam yang punyanya Iran itu masuk ke Irak. Kalau itu tetap gagal sebelum
melakukan misi mereka itu karena apa, pada 27/1987 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1598 yang melarang Benar. Ya. Iya. Iya itu. Untuk pertanyaan kedua dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudara Brian. Dipersilakan. Brian Westlife. Kenapa anda tetap gagal dalam menjalankan misi mereka di Iran? Karena pada 27/1987 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1598 yang menawarkan Irak dan Iran untuk melakukan gencatan senjata. Sekian. Ini ada jawabannya semua dari sini. Oke. Gimana Nesa? Jadi adanya putusan dari PBB untuk Irak dan Iran melakukan gencatan senjata. Apa gencatan senjata itu? Menang. Maksudnya tidak terjadi perang ya. Harus gencatan akhirnya tidak mengeluarkan senjata antara negara satu dengan negara lain. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama, mengapa Irak khawatir terjadi revolusi Islam di Iran? Silakan Farhan. Nah, ibu jawab ya, kenapa Irak atau presidennya khawatir akan terjadinya revolusi Islam di Irak? Karena untuk kata Luna tadi seperti berbeda aliran atau berbeda paham ya, seperti Indonesia ini adalah NU dan Muhammadiyah, sama seperti di Iran dan Irak. Karena di Irak ini kebanyakan alirannya adalah Islam Sunni dan di Iran ini adalah Islam Syiah. Maka presiden Irak itu Saddam Hussein itu khawatir akan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang akan terjadi di Iran yang berbeda dengan ajaran-ajaran Islam lainnya. Ya. Bagaimana Desta? Sudah mengerti? Oke. Silakan ditutup. Ada yang mau beri kritik dan saran? Kritik katanya nggak mau dia kritik, padahal kritik membangun ya. Saran? Cukup. Ayo, silakan ditutup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya di sini. Kami berusaha dengan jargon sekali lagi. Oke, ada jargon lagi. Nomor 1, glory. Terima kasih. Aksi tepuk tangan yang kuat. Ya. Semangat bener yang cowok-cowok ini ya, boyband dari SMA 1. Oke. Kita evaluasi dari hasil presentasi kalian sudah cukup baik, sudah mulai kreatif, cuman ada beberapa yang tidak sesuai dengan perintah yang seharusnya menjelaskan konflik atau peran Indonesia yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di negara-negara yang sedang konflik. Kemudian di sini juga dari awal sampai akhir itu nggak ada yang menampilkan videonya ya, hanya gambar-gambar juga kan. Kemudian gambarnya juga ada beberapa yang tidak berkaitan dengan temanya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tidak apa-apa, sudah cukup. Mudah-mudahan nanti presentasi berikutnya jauh lebih baik lagi. Kita mau main game sekali. Tadi gamenya tebak gaya. Saya minta yang menang nanti dapat hadiah. Satu kertas, di kertas tulis nama negara. Satu aja. Ya, satu nama. Hah? Benuanya. Tentuin kalian, nggak ditentuin, terserah kalian, bebas. Tulis. Jadi ini tebak gaya ya. Ayo kelompok sini. Gak apa-apa. Kelompok 3, kelompok 1. Oke, silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Jelaskan pakai menggunakan gaya. Yang lainnya duduk aja di situ, yang nebak, yang menjelaskan di depan sini.
diacak. Oke. Oh, Stopwatch cuman 1 menit. Yuk. 1, 2, 3. No. Pakai gerakan boleh, mau pakai ini dulu. Ya, apa tebak? Oh ya. 30 detik aja ya. 1, 2, 3. Jepang. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Jawabannya Korea Utara. Apa tuh? Oh, oke. Ya, silakan. Kelompok 2. 30 detik aja. Yuk, Virus. Cepat Virus leader. Udah? 1, 2, 3. Hidupin. Enggak. Enggak, yang jawab kelompok ini aja. Kelompok dia aja. Apa? Apa? Rusia, betul. 100 untuk kelompok 2. Rusia. Kelompok 3. Ayo. Cepat. Ayo Rafli. Kenapa Rafli lesu sekali hari ini, Rafli? Ya. Bisa? 1, 2, 3. Nih, ini anggap aja yang lebih terang warnanya. Kelompoknya yang jawab. Ayo. Udah? 5, 1. Waktunya habis. Apa? Venezuela. Oke. Jadi kelompok yang menang ada kelompok 2. Terakhir ini rencana evaluasi pembelajaran kita selama beberapa hari ke belakang. Jadi silakan kalian checklist ya pertanyaan yang ada di sini. Di sini ada emoticon, ada yang sedih, ada yang seneng, ada yang senyum lebar. Satu orang satu. Beda-beda. Angkat, beda-beda. Checklist. Dicampur aja ya. Satu orang satu. Di checklist. Kamu mau yang mana? Ini. yang ini aja dulu. Ya. Ada belakangnya itu? Nggak ada. Belakangnya mana ya? Oh, belakangnya nggak ada. Kan di checklist.
hanya di checklist, tulis nama dan kelas. Cepat ya, kalau sudah langsung dikumpulkan kembali, kasih namanya. Jadi itu evaluasi selama proses pembelajaran kita. Sudah? Sudah. Terima kasih. Namanya sudah? Tulis namanya. Gimana namanya? Gimana namanya? Di sini aja. Iya, nggak apa-apa. Ada keterangannya di situ ya. Ada yang setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju. Sudah. Sudah. Iya, namanya di situ aja. Namanya di situ aja. Di situ aja. Sudah. Tulis namanya Valdo, ha? Tanggal berapa ya? Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan ketua kelas disiapkan. Kajian hari ini sudah habis. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.